Sekali lagi kami himbau kepada pengendara sepeda motor di Simpang Sutisna Senjaya, adik yang berbonceng 3, silakan agar memutar arah pulang ke rumah. Assalamualaikum. Ambil helm dan tidak berbonceng 3. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di acara yang baik dan di kesempatan yang baik dan di waktu yang baik ini, marilah kita awali dengan ucapan terima kasih kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Seraya kita berdoa berharap supaya kenikmatan ini ditambahkan dan dilebihkan lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minat. Ayat yang kami bacakan tadi adalah surat Al-'Ashr, yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa demi waktu Allah bersumpah dengan nama makhluknya, yaitu waktu. Manusia itu dalam keadaan merugi kecuali dia itu beriman, beramal soleh, saling menasihati kebenaran dan saling menasihati kesabaran. Pada hari ini kita membahas mengenai saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Sering kita dapatin, kita mengingatkan teman kita, mengingatkan orang yang lebih tua dari kita, mengingatkan anak kita, mengingatkan saudara-saudara kita, tapi tidak digubris, tidak didengarkan. Istilah zaman sekarang, angel dikandani. Kalau seperti itu, objek kita dalam berdakwah untuk memberikan nasihat kebenaran itu sulit. Kemudian diingatkan, tidak mau, bahkan tidak dihiraukan, bahkan mungkin kita ditertawakan tak lagi kita mengingatkan kebenaran. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah introspeksi diri pada diri kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Berbagai macam sebab kejadian seperti ini dielingno kaiso, dielingno diguyu ae, dielingno gak ngreken, angel wis angel. Lalu bagaimana caranya? Ada metode-metode yang banyak kita dapati. Para ulama ahli akhlak, ahli psikologi Islam, salah satunya ada Syekh Abdul Aziz Ad-Dibai, memberikan sebab-sebab terjadinya seperti itu. Diingatkan tidak bisa, diberi nasihat tidak bisa, diberi nasihat kebenaran, kesabaran tidak bisa. Itu ada sebab-sebabnya yang berkaitan dengan hal itu.
Kita harus introspeksi diri dan memperhatikan sebab-sebab yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dibai. Kalau saya singkat, sebab-sebab itu ada 6. Kalau saya singkat dengan kata-kata, bisa main mata. Bicara berlebihan. Nabi pernah mengatakan bahwa berkatalah yang benar atau diam. Wal yakul khairan aw liyasmut. Itu yang dilakukan Nabi hingga umatnya jutaan bahkan miliaran manusia beriman kepada Nabi dari zaman 1400 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu sampai sekarang umatnya semakin banyak. Nabi pernah mengatakan fal yakul khairan aw liyasmut. Bicara jangan banyak-banyak atau diam. Jangan banyak bicara. Kalau memberi nasihat orang jangan banyak-banyak, intinya saja. Dan jangan berlebihan. Kalau berlebihan tidak masuk tambah yang fokusnya hilang. Bisa sholat yang ditunda-tunda. Kita menginginkan omongan kita didengar. Kita menginginkan amalan kita diperhatikan. Akan tapi masyaallah muslimin, yang inti dalam kehidupan kita yaitu sholat itu kita lalaikan. Bagaimana mungkin kalau sholat kita tunda-tunda, atau mungkin objek kita seperti semisal anak yang kita ingatkan, atau teman kita, atau suami atau istri kita juga melakukan sholat yang ditunda-tunda. Bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan yang di bawahnya? Sholat aja ditunda-tunda. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bisa makan terlalu banyak. Orang kalau sudah makan terlalu banyak, akhirnya hatinya akan membeku atos. Kalau makan berlebihan, tidak fokus, menghindari, kalau belum bisa, menghindari nafsu yang ringan saja, yaitu lapar. Makannya meskipun halal, akan tapi makannya berlebihan. Yang terjadi adalah angel dikandani. Makan begitu. Yang keempat adalah bisa makan introspeksi yang dihiraukan, tidak dihiraukan. Introspeksi yang tidak dihiraukan. Kita diberi tempat oleh Allah untuk berintrospeksi diri. Tak kala kita sholat, itu adalah tempat untuk introspeksi diri. Tak kala kita sujud kepada Allah, kita cuma fokus membaca dan mengingat yang lain. Padahal itu adalah letak-letak introspeksi pada diri kita, agar hati kita tidak beku, tidak atos, tidak angel-angel untuk diingatkan. Jadi introspeksi harus kita lakukan setiap waktu, agar ucapan kita, lisan kita itu sangat tajam, bisa menyentuh hati objek yang kita ingatkan. Anak kita, istri kita, atau teman-teman kita, atau umat, atau pengikut, atau yang mengikuti kita. Kalau kita sudah sering introspeksi diri, maka yang terjadi adalah kita akan didengarkan. Lisan kita akan tajam, didengarkan oleh objek yang mendengarkan dakwah kita. Bisa main mata.
Ma di sini adalah main yang tidak berguna. Main yang tidak berguna. Sekarang banyak alat-alat elektronik, game ataupun apapun yang menjadikan orang itu fokus pada permainan. Bahkan sebagai pendidik pun, supaya menarik kita gunakan permainan. Padahal perlu kita ingat, main yang berlebihan seperti main game, main apapun, itu menjadikan konsentrasi kita pada permainan itu, dan kita tidak bisa fokus menjalankan kewajiban kita. Ingat, waktu kita terbatas, tidak berlebihan. Waktu kita terbatas, kita tidak tahu kapan diambil umur kita. Apalagi zamannya COVID seperti ini. Akan rugi sekali kalau kita tidak fokus pada amalan yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Asr tadi. Main berlebihan itu dihilangkan. Main game, main apapun. Yang terakhir adalah tertawa terbahak-bahak. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, bagaimana kamu bisa tertawa terbahak-bahak padahal kamu tidak tahu kapan umur kamu, kapan waktu kamu diambil. Oke, masyaallah muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sebenarnya 6 perkara yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Diba itu, yaitu bicara berlebihan, sholat yang ditunda-tunda, makan yang berlebihan, introspeksi diri yang ditunda-tunda, terus yang kelima adalah makan berlebihan, yang main permainan yang berlebihan, permainan yang mengganggu waktu kita tinggalkan. Yang keenam adalah tertawa terbahak-bahak, kita tinggalkan. Insya Allah falyakul khairun. Insya Allah yang dikatakan dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati kebenaran, wa tawassaw bis sabr, bisa kita jalankan. Menasihati kebenaran dan kesabaran pada objek kita, pada diri kita, bisa kita jalankan karena kita menghindari 6 perkara yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dibai yang pakar psikologi Islam tersebut. Semoga kita semua hatinya adalah lunak, mudah diingatkan, mudah dibenarkan, dan mudah untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim, fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.